Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nurrosanti dari kelas 5C semester 5 Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah literasi dengan dosen mengampu Ibu Desti Rahayu MPD. Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar memahami sebuah cerita menggunakan sebuah peta cerita. Nah, peta cerita itu apa sih, Bu? Jadi, peta cerita adalah sebuah metode pembelajaran mirip-mirip sama mind mapping, tapi dia menggantikan konsep dengan tahapan alur cerita. Nanti dalam peta cerita ada yang namanya judul, penulis, ilustrator, tokoh, tempat, waktu, masalah, jalan cerita, solusi, dan pesan moral. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu unsur-unsur dari peta cerita tersebut sekaligus memberikan contohnya. Tadi yang Ibu bilang ada yang namanya judul. Judul itu adalah nama dari sebuah bacaan atau kepala cerita. Nah, biasanya judul itu berada di bagian cover depan atau di bagian atas teks. Nah, kalau kali ini Ibu membawa sebuah buku berjudul Muslimah yang Diperdebatkan. Nah, biasanya dia di depan cover. Kalau di dalam sebuah buku, dia biasanya ada di dalam di atas bagian atas teks. Lalu ada juga yang namanya penulis. Penulis adalah orang yang menciptakan atau menuliskan sebuah karya tulis. Nah, biasanya penulis disebut juga dengan nama pengarang. Nah, pengarang juga biasanya ada di atas di depan cover. Kalau kali ini nama pengarangnya adalah Kalis Mardiasih. Nah, biasanya kalau dalam sebuah teks yang dalam satu lembar, di bawahnya judul ada nama pengarang, atau biasanya di akhir sebuah bacaan itu namanya pengarang. Lalu selain pengarang, tadi ada yang namanya ilustrator. Ilustrator adalah seniman yang berprofesi khusus di bidang seni rupa yang umumnya sebagai pencipta gambar, ilustrasi demi memperjelas maksud dari tulisan tertentu. Kalau dalam buku yang Ibu pegang ini belum ada ilustratornya, tapi biasanya di buku-buku yang melibatkan gambar-gambar seperti komik, biasanya ada selain nama pengarang ada nama ilustratornya. Kalau di buku yang Ibu pegang ada namanya ilustrator, tapi dia cuma mencantumkan nama Instagramnya @teduh aja. Nah, biasanya nama-nama ilustratornya itu ada di bagian halaman depan sini yang sekaligus dengan penyunting, memeriksa aksara, desain sampul, penata isi, dan ilustrator. Di bagian depan sebelum masuk ke cerita inti dari buku tersebut. Selain ada ilustrator, yang keempat adalah tokoh. Tokoh itu adalah sebuah individu ciptaan pengarang yang akan mengalami peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Untuk mengetahui tokoh dalam cerita tersebut, tentunya kita harus membaca dulu nih buku yang sudah kita pilih. Nah, kalau dalam buku ini tokohnya itu dia akan membahas mengenai perempuan dalam Islam. Jadi tokohnya dia hanya memilih seorang perempuan secara keseluruhan. Selain tokoh, ada juga yang namanya tempat. Kalau tempat itu berarti lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Peristiwa yang mana, Bu? Peristiwa dalam cerita yang akan kita baca itu. Selain ada tempat, kita juga butuh waktu. Waktu adalah masa di mana tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut mengalami peristiwa itu. Sudah ada tokoh, sudah ada peristiwa, sudah ada waktu, tempat. Sekarang kita membutuhkan adalah masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan yang terjadi di dalam sebuah buku atau bacaan. Kalau di dalam sini biasanya masalah yang dihadapi adalah bagaimana seorang perempuan khususnya muslim itu dipandang di dalam masyarakat. Nah, itu salah satu masalahnya. Lalu jalan cerita adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Jadi urutan-urutan dari bab 1, bab 2, atau dari awal cerita sampai akhir cerita itu jalan ceritanya gimana. Selain ada jalan cerita, karena tadi ada masalah, ada juga solusi.
solusi-solusi yang biasanya ditawarkan. Nah, solusi-solusi adalah cara yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, dalam sebuah cerita biasanya akan terdapat sebuah pesan moral. Pesan moral adalah amanat atau hikmah yang dapat kita dapatkan dari sebuah cerita yang kita baca, yang tentunya sudah ditulis oleh pengarang. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu peta cerita dan contohnya. Sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 5 kelompok. Kalau sudah, Ibu akan membagikan 5 buku yang berbeda. Tugas kalian adalah membaca bersama dengan teman kelompok kalian dan membuat peta cerita seperti yang telah Ibu contohkan tadi ya. Setelah kalian membaca dan membuat peta cerita, tugasnya dikumpulkan